Abdullah bin Ali An-Nahdi Al-Hashimi lahir pada tahun 1907 di Bandar Buraidah. Ia merupakan seorang penulis dan intelektual abad ke-20 asal Arab Saudi. Ia adalah salah satu intelektual paling kontroversial di dunia Arab karena perubahan radikalnya dari membela salafisme menjadi membela ateisme dan menolak agama terorganisir. Meski lahir di wilayah Arab, namun ia bukanlah keturunan Hashimi atau bahkan Saudi. Banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini. Menurut Syekh Abdullah Al-Rahman Ibnu Akhil Al-Jahiri, yang pernah berdebatan dengan Hashimi, mengatakan bahwa ayah Abdullah merupakan seorang keturunan Mesir dari Syait yang datang ke Hashim untuk bekerja. Syekh juga mengatakan bahwa Hashimi benci saat orang berbicara tentang warisan budaya Mesir. Pada masa mudanya, Abdullah Al-Hashimi merupakan mahasiswa teladan dan cerdas. Ia disebut orang pertama di era modern yang menulis kritikan ilmiah terhadap Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kecerdasannya ini terus nampak dengan banyaknya buku yang dibaca dan ditulis. Abdullah Al-Hashimi dikenal sebagai kritikus yang mampu mematahkan argumen para ateis yang mencoba menyerang Islam dan meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya kemudian masuk pada jajaran ulama kibar atau besar yang cukup dikenal. Kebanyakan bukunya berfokus pada pembelaan terhadap Islam dengan banyak menguasai bidang keilmuan lainnya. Puncak dari perjalanannya saat ia menulis sebuah buku yang sangat indah dan dipuji oleh gurunya sendiri dan umat Islam di eranya. Buku itu berjudul Asy-Syi'rah Baini Al-Islam wa Al-Watsaniyah, yang artinya peperangan antara Islam dan pemuja berhala. Sebuah buku yang berisi pembelaan Islam dan membantah argumen ilmiah selain Islam. Pada kata pengantar buku ini terdapat kutipan-kutipan ucapan ulama lain yang ditujukan kepada penulis dan pembaca. Salah satu guru Al-Hashimi, Syekh Syahli Munajjid, salah satu imam Masjidil Haram, menulis pujian tertinggi di kata pengantar buku tersebut. Ia mengatakan Al-Hashimi telah membayar mahar surga untuknya dengan tulisan ini. Maknanya, Al-Hashimi sudah layak masuk surga karena buku itu begitu indah dan bermanfaat di kalangan muslimin. Abdullah Hashimi disebut-sebut sebagai Ibnu Taimiyah di zamannya karena dianggap ahli dalam setiap bidang ilmu-ilmu agama, seorang musyafir, muhaddis, fikih hingga mu'arikh. Tapi ia juga sering mengatakan hal-hal yang aneh. Sejak narsisme dan kesombongannya itu hadir pada dirinya, pemikiran Al-Hashimi mulai berubah. Ia diketahui mulai meninggalkan sholat, meragukan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menganggap Islam adalah sebuah agama yang mengekang. Bahkan ia membuat tulisan yang isinya 180 derajat dari buku yang selama ini ia tulis, yakni Yaksibuna likai yarawlah jamilan, yang artinya kebohongan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh keindahan sebagai bantahannya terhadap keberadaan Allah. Selain itu juga ada buku lain, Hadzihi al-Aghlal, atau yang artinya inilah yang membuat kita terbelenggu, sebagai bentuk serangannya terhadap Islam yang ia anggap mengekang manusia. Abdullah Hashimi sempat menanyakan mengapa sholat itu diwajibkan dan pertanyaan aneh tentang apa saja cacat atau kekurangan dari agama Islam. Pertanyaan itu tentu tidak biasa diajukan oleh seorang mahasiswa. Ia kemudian menghilang dari peradaban menuntut ilmu dalam sementara waktu. Kemudian Abdullah berpindah mempelajari buku-buku filsafat dan beberapa tahun kemudian menulis beberapa buku modernis yang aneh. Al-Hashimi yang dulu membela Islam dan membantah para ateis, kini berbalik arah menyerang agama yang dulu ia pegang dan bela. Tentu saja, buku-buku dan tulisan Al-Hashimi pasca keluar dari Islam dibantah dan diserang habis-habisan oleh para ulama lain yang masih berpegang teguh di agama Islam. Saat para syekh di Saudi mencoba untuk membungkamnya, ia justru mengeluh kepada Syekh Syahid Qutb. Awalnya Qutb membela Abdullah untuk berbicara, namun saat Abdullah mengirim salinan buku dan artikel barunya kepada Qutb panik dan menganggapnya mencoba untuk menghancurkan Islam, hingga akhirnya Abdullah keluar dari agama Islam
dan salah seorang putranya juga murtad bersamanya. Setelah murtad, mereka lantas memutuskan untuk tinggal di Mesir. Abdullah mencoba untuk membentuk gerakan politik ateis di sana, namun Jamal Abdel Nasser menemukannya dan ia dipenjara lebih beberapa kali. Abdullah juga menghabiskan waktu di Lebanon dan terlibat dengan Literary Society. Mereka memperlakukannya sebagai pejabat kelas pertama. Beberapa ulama lain juga sudah mencoba mengajak Al-Hashimi untuk berdialog, namun ia masih begitu keras atas apa yang ia yakini. Ia telah melemparkan Islam yang selama ini ia bela dan teguh pada pendiriannya sebagai ateis. Akhirnya, Sheikh Ibnu Akhil Al-Zahiri dengan berbagai keahliannya bertemu Abdullah di Garden City. Mereka berdebat setiap malam, dan Syekh Ibnu Akhil menghabiskan sisa malam dengan menulis buku menceritakan kembali perdebatannya dengan Abdullah. Buku itu selesai dalam semalam tepat sebelum fajar dengan judul A Night in Garden City. Menurut Syekh Ibnu Akhil, secara lisan Abdullah mirip dengan Immanuel Kant dan John Stuart Mill. Dan setiap kali Syekh Ibnu Akhil mengutip pernyataan filsuf sekuler kafir, Abdullah akan mengganti topik pembicaraan. Pada dasarnya, ia akan membuat tuduhan mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara harfiah pada buku pencerahan dan filsuf pasca pencerahan. Ia adalah seorang yang arogan sepanjang hidupnya dan tidak mau bertobat sampai akhir hayatnya. Keyakinan ini juga yang ia bawa hingga Abdullah Al-Hashimi sempat dirawat di rumah sakit Ain Shams, Kairo pada Desember 1995. Dan pada 9 Januari 1996, dia meninggal karena penyakit kanker dan dimakamkan bersama istrinya di Bab al-Waishir, Mesir.